Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita lihat Lukas pasal 15 ayat yang ke-24. Lukas pasal 15 ayat yang ke-24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kita baca ayat ini sekali lagi, 3, 2, 1. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kalau Bapak Ibu suka perjalanan memakai pesawat udara, maka ada sebuah divisi yang ada di bandara, itu namanya Lost and Found. Lost and Found itu adalah divisi yang harus Bapak Ibu perhatikan ya. Beberapa teman-teman saya pernah ketika mereka berangkat melalui bandara, suatu kali mereka tanpa sengaja melupakan sebuah koper karena terburu-buru pindah pesawat. Kemudian setelah itu mereka sampai di tempat tujuan, baru sadar bahwa ada koper yang tertinggal di bandara sebelumnya. Maka ketika itu terjadi kepada saudara, maka teman saya ini, maka dia harus pergi ke bagian atau divisi yang bernama Lost and Found itu. Karena mereka mengurus masalah kehilangan. Ya, puji Tuhan, kalau saudara sampai ke sana, maka hari itu, beberapa jam kemudian atau pasti besok hari, saudara akan menerima barang yang tertinggal atau yang hilang itu kembali. Nah, kita sering terlena atau sering lupa menjaga sesuatu yang selagi masih ada. Betul Bapak Ibu ya? Makanya ketika kita punya sesuatu, kita sering lupa saudara, bahkan terlena. Tapi kemudian ketika itu hilang, maka kita menyesal setelah kita kehilangan itu. Nah, manusia mungkin demikian. Tapi ketika saya memperhatikan firman Tuhan, tidak dengan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu menjaga saudara dan saya. Bahkan tidak kekurangan, bahkan rambut di kepala pun jatuh. Dia tahu, bahkan dihitung dengan nomornya. Kalau kita perhatikan Lukas pasal 15, kita melihat bahwa Tuhan Yesus sering didatangi oleh orang-orang yang tertolak di masyarakat. Orang-orang kelas 2, orang-orang yang dianggap penuh dengan dosa. Dan mereka datang untuk mendengarkan firman Tuhan dari Tuhan Yesus. Lukas 15 ayat yang pertama. Dikatakan pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa bukan sahabat daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi mereka ini adalah sahabat dari Tuhan Yesus dan mereka datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Para pemuka agama pada saat itu, contohnya orang-orang Farisi atau ahli Taurat, menunjukkan ketidaksenangan mereka atas apa yang mereka lihat. Ketika orang-orang berdosa atau pemungut cukai ini datang kepada Yesus, justru yang senang itu adalah pemuka agama, orang-orang Farisi, ahli Taurat. Sekarang para pendeta mungkin nggak senang. Padahal bagi saya gereja itu adalah tempat bukan cuma kumpul orang benar, tapi gereja itu adalah tempat di mana orang-orang berdosa pun datang. Gereja itu adalah bengkel, sehingga orang-orang berdosa datang dan mereka mengalami pemulihan di situ, mengalami Tuhan di situ. Mereka datang mendengarkan firman Tuhan di situ. Lukas 15 ayat yang kedua berkata, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu perhatikan bahwa setelah itu kita melihat bagaimana jawaban Yesus. Yesus memberikan kepada mereka, kalau kita baca di Lukas pasal 15, Yesus memberikan kepada mereka 3 perumpamaan yang sangat kita kenal, ya, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Nanti kita lihat Lukas pasal 15 ayat 4-7, itu perumpamaan tentang domba yang hilang. Kemudian ayat 8, Lukas 15 ayat 8-10, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan Lukas 15 ayat 11-32, perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan Yesus mengatakan ini kepada para ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa? Karena ketika mereka melihat orang-orang berdosa dan pemungut cukai itu datang kepada Yesus, kemudian mereka menyindir Yesus. Yesus tidak balik
Yesus tidak kembali memarahi mereka, tapi Yesus mengatakan perumpamaan. Bahkan dalam Lukas 15 ini, Yesus menjelaskan kepada mereka 3 perumpamaan. Perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, dan perumpamaan tentang anak yang hilang. Semuanya ini menggambarkan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu. Domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Ini menyatakan rasa bagaimana seseorang itu kehilangan sesuatu, bagaimananya bermaknanya usaha untuk mencari dan betapa penuh sukacitanya ketika apa yang hilang telah ditemukan kembali. Kalau Bapak Ibu perhatikan tentang domba yang hilang, Yesus meninggalkan 99 domba, lalu mencari satu yang hilang. Kemudian ketika dirhamnya hilang, maka dia mencari di bawah meja, di bawah kolong, dia membersihkan seluruh ruangan untuk menemukan dirham. Dan ketika dia menemukan, dia memanggil saudara-saudaranya mengadakan pesta di rumahnya. Anak yang terhilang, dia menunggu sampai anak itu kembali. Anak itu menghabiskan hartanya, tapi dia menunggu. Bagaimana rasanya kehilangan sesuatu, dan bagaimana maknanya seseorang yang usaha untuk mencari barang itu atau orang itu sampai menemukannya, dan ketika menemukannya, dia sangat bersuka cita. Dari ketiga cerita ini kita bisa melihat cerminan daripada pribadi Tuhan untuk menanggapi jiwa-jiwa yang berhilang. Dan bagaimana Tuhan bersuka cita atas setiap jiwa yang telah ditemukan kembali. Tuhan juga mau saudara dan saya punya hati seperti ini. Bahwa ketika masih ada orang yang Bapak Ibu sampaikan firman, hidup dengan saudara, entah itu suami, entah itu istri, teman, rekan, sahabat, maka Bapak Ibu harus mencari mereka seperti domba terhilang, dirham yang hilang, anak terhilang. Kita harus berusaha mencari dan menyelamatkan mereka, sehingga mereka tidak terhilang. Kita harus membawa mereka datang kepada Tuhan. Yesus menggambarkannya dengan sangat indah. Dalam ketiga perumpamaan ini kita bisa melihat betapa berharganya setiap jiwa orang berdosa. Setiap jiwa orang-orang terhilang dan tersesat di mata Tuhan. Tuhan tidak membiarkan mereka tersesat begitu saja, terhilang begitu saja. Tapi Tuhan mencarinya dengan segenap hati dalam 3 perumpamaan ini. Tuhan mencari dengan segenap hati. Kenapa? Karena itu berharga. Bagi orang lain misalnya ketika dia masih punya 99 domba, satu hilang nggak apa-apa. Tapi bagi Yesus, dia tinggalkan. Sebaliknya 99 ditinggalkan. Dia mencari satu yang terhilang. Berarti satu yang terhilang itu sangat berharga bagi Tuhan Yesus. Dia tidak menyia-nyiakan apa yang ada, saudara. Banyak orang mungkin, ya rasanya masih banyak yang saya punya masih yang banyak, dan satu yang hilang, nggak apa-apa. Tapi bagi Yesus itu begitu berharga. Hingga ketika satu saja jiwa yang bertobat, sekalipun Alkitab berkata malaikat-malaikat Allah akan menyambutnya dengan gegap gempita, dengan sukacita. Lukas 15 ayat 10, Alkitab berkata, aku berkata kepadamu demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ketika kita membawa satu orang berdosa datang kepada Tuhan, datang ke gereja, kemudian dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dibaptis air, dia mau dimuridkan, maka Alkitab berkata, maka akan ada sukacita di sorga. Satu orang diselamatkan, seisi sorga bersukacita. Dan di dalam perumpamaan anak yang hilang, Bapak Ibu lihatlah, Bapak Ibu perhatikan, betapa sang ayah begitu bersukacita menyambut anaknya kembali. Anaknya pergi menghabiskan harta bapaknya, belum waktunya untuk minta hartanya, belum waktu untuk dibagikan hartanya, dia minta dengan paksa kepada ayahnya, dan ayahnya memberikan dengan kasih kepada anak yang bungsu ini. Dan ketika anak itu pergi, dia menghabiskannya di rumah pelacuran, dia menghabiskannya dengan teman-temannya, dia hidup sembarangan sampai akhirnya uangnya habis dan dia tinggal bekerja di kandang babi, makan makanan babi. Baru ketika itu dia sadar. Lukas 15 ayat yang ke-24 berkata, sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Alkitab berkata bahwa anak ini telah mati. Satu jiwa bertobat, mati kepada keinginan dosa, mati kepada keinginan daging. Hidup untuk keinginan roh. Hidup untuk menyenangkan Tuhan. Satu jiwa bertobat, kita harus punya kerinduan. Dan itu sudah merupakan kebahagiaan besar bagi Tuhan.
Karena Tuhan itu mengasihi setiap ciptaannya dengan sepenuh hati. Kita nggak lupa dengan contoh seperti tadi saya katakan. Kita bawa beberapa koper, pergi mungkin 3-4 koper, tapi kita nggak perhatikan dengan baik, akhirnya satunya ketinggalan. Kita masih bisa lapor di divisi lost and found di situ. Bisa menerimanya besok. Manusia bisa lupa sesuatu. Tapi Tuhan tidak akan pernah melupakan satu jiwa pun ketika saudara dan saya berdoa dan memberitakan Injil kepada mereka. Tidak ada satupun orang yang dia inginkan untuk berakhir binasa. Tidak satu orang pun yang Tuhan inginkan dia masuk ke dalam api neraka. Yesus pun hadir ke dunia untuk menjalankan misi ini, yaitu misi penyelamatan. Kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa ini merupakan sebuah kebanggaan harusnya dimiliki oleh orang Kristen, saudara. Sebab bagi saya kekristenan itu bukan sebuah rutinitas. Kekristenan itu adalah sebuah lifestyle, gaya hidup saudara dan saya. Kenapa kita menyembah Tuhan? Untuk menghormati karyanya Tuhan. Kenapa kita datang ibadah? Itu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Kenapa kita datang untuk berdoa? Itu bukti bahwa kita nggak bisa lakukan apapun sendiri tanpa Tuhan yang ikut campur tangan. Berarti ketika saudara datang menyembah Tuhan, ketika kita datang memuji, menyembah Dia, saudara sedang mendeklarasikan bahwa hidup saudara dan saya ini, bahwa tanpa Tuhan maka jadi sia-sia. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-12 berkata begini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Tuhan Yesus mengatakan ini kepada para ahli Taurat ketika mereka melihat orang-orang Saduki dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus. Dan Yesus berkata, aku datang untuk melayani orang-orang yang sakit. Aku datang melayani orang-orang yang berdosa. Dia datang justru untuk kita yang terhilang. Kita yang masih tersesat, kita yang masih terbelenggu oleh dosa-dosa. Yesus datang untuk kita. Dan dia menyerahkan segalanya. Untuk tujuan ini, dia menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan hidupnya. Bulan ini kita akan Jumat Agung dan merayakan Paskah nanti. Tanggal 29 dan tanggal 31 Maret nanti. Kita lihat bahwa Yesus datang menyerahkan hidup kepada kita. Menyerahkan seluruh hidupnya kepada kita dengan tujuan supaya saudara dan saya punya sebuah akses untuk bisa menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Lukas 15 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kalau saudara lihat ada orang yang belum diselamatkan, Yesus datang memanggil mereka. Kalau kita lihat teman kita belum diselamatkan, mereka ada di dalam jangkauan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada mereka. Ketika Bapak Ibu memanggil mereka, ketika Bapak Ibu menginjili mereka, maka Bapak Ibu ada di dalam sebuah rantai komandonya Tuhan untuk mengerjakan perkara-perkara besar. Ketika kita menceritakan Yesus bersaksi kepada mereka tentang kebaikan Tuhan, maka Bapak Ibu sedang membawa mereka untuk datang kepada kehidupan Tuhan, untuk datang mengalami Tuhan secara pribadi. Jangan lepaskan seorang pun yang Bapak Ibu temukan hari-hari ini. Beritakan firman, bersaksi tentang mereka, bersaksi tentang hidup saudara kepada mereka bahwa dulu, before and after, dulu hidup saya berantakan, tapi sekarang hidup saya diubahkan oleh Yesus. Dulu kehidupan saya tidak ada tujuan, tapi hidup saya ketika temukan Yesus ada tujuan. Dulu saya menolak Yesus, tapi saya menerima Yesus sekarang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bersaksi tentang hidup saudara kepada orang lain, kepada teman-teman saudara yang tahu hidup saudara dulu seperti apa. Dan sekarang lihat Anda berubah, bersaksi tentang kehidupan itu supaya membawa mereka datang kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu lakukan itu, maka Roh Kudus akan ikut campur tangan, menolong saudara dan saya, membawa mereka yang terhilang datang kepada Tuhan. Alkitab berkata dalam Lukas 15 ayat 13, sekali lagi, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kalau Bapak Ibu masih lihat, ada begitu banyak orang yang ada di kota, di bangsa kita yang belum kenal Tuhan. Maka ini waktunya untuk Bapak Ibu dan saya memberitakan Injil, menceritakan Yesus kepada mereka. Yohanes 12:47 berkata, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia,
melainkan untuk menyelamatkannya. Ada sebuah kerinduan. Ini masa yang kita hidupi sekarang namanya masa kasih karunia. Masa di mana zamannya Roh Kudus. Dan Tuhan berkata begini, aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Hari-hari ini, zaman ini adalah zaman keselamatan, zaman penyelamatan, zaman di mana Roh Kudus akan ikut campur tangan dalam semua tindakan-tindakan kita yang berjalan di dalam rule kebenaran, yang menyatakan firman, bersaksi tentang Yesus, mengajak orang datang ke gereja, mengajak orang datang ibadah, maka Roh Kudus akan ikut campur tangan di sana untuk menyelamatkan setiap pribadi. Jadi ketika kita beritakan firman, maka Roh Kudus akan menjaga firman itu tumbuh dalam setiap pribadi yang berdosa. Sehingga yang tadinya mereka berdosa, mereka akan disadarkan kepada dosanya, yang tadinya mereka tidak mengenal Tuhan, mereka akan dibukakan pikiran mereka, sehingga mereka akan mengerti tentang kebenaran. Dan ketika mereka mengerti tentang kebenaran, mereka akan meninggalkan hidup lama mereka, lalu hidup dalam hidup yang baru. Sehingga kita akan melihat bahwa keselamatan akan terjadi bagi keluarga, bagi kota, bagi bangsa kita. Dan firman Allah berkata, Yesus bukan datang untuk orang sehat, tapi untuk orang sakit. Bukan untuk orang benar, melainkan orang berdosa. Bukan untuk menghakimi, tapi justru untuk menyelamatkan. Dan itulah tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Sepenting itulah harusnya kita satu dengan yang lain di mata Tuhan. Ketika Anda punya teman, Anda harus lihat dia penting bagi Tuhan. Jangan melihat dia tidak penting. Banyak kali seseorang kita merasa penting ketika orang itu sudah meninggal. Ketika orang itu sudah tinggalkan kita, baru kita merasa penting. Lihat aja mau ketika seseorang punya keluarga, punya orang tua. Banyak kali ketika orang tua dipanggil oleh Tuhan, baru kita mulai nangis puling-puling. Padahal ketika orang tua ada, kita nggak mau melayani mereka. Misalkan contoh seperti itu. Jadi layanilah selama mereka hidup, layanilah selama mereka ada dengan kita. Ketika kita punya teman, ketika kita punya saudara, ada kesempatan beritakan Injil kepada mereka, layani dia dengan baik, beritakan firman kepada dia. Dan firman Allah yang kita beritakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11 berkata, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan melaksanakan apa yang dikehendaki dan berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang dikehendaki, berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Seperti itulah kita satu dengan yang lain. Makanya Tuhan sangat bertanggung jawab kepada setiap firman yang keluar dari mulut anak-anaknya dan hamba-hambanya. Tidak satupun dari kita yang diciptakan untuk dibinasakan. Kita diciptakan untuk mengalami kemuliaan Tuhan dan mengalami hadirat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menginginkan semua kita selamat dan kembali kepadanya. Tuhan menginginkan semua saudara dan saya melakukan tujuannya di muka bumi ini. Dan Tuhan dalam api, Tuhan gak mau saudara dan saya binasa. Tapi Tuhan mau saudara dan saya, kita semua diselamatkan dan beroleh keselamatan dan kekuatan oleh Tuhan. Jika ada di antara kita yang merasa jauh dari Tuhan hari ini, jika ada di antara kita yang merasa tertuduh akibat kesalahan dosa-dosa yang pernah kita buat di masa lalu, maka ini adalah waktunya untuk berbalik kepada Tuhan. Amin. Ini waktunya untuk kita berbalik kepada Tuhan. Ingatlah bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya sangat berharga di mata Tuhan. Dan saya mau ingat itu, saya sangat berharga di mata Tuhan. Berkali-kali Bapak Ibu dengarkan, kita hidup bukan karena apa kata orang. Kita hidup bukan karena apa kata tradisi. Tapi kita hidup karena apa kata Tuhan. Hiduplah menurut apa kata Tuhan. Ketika kita ada di dalam problem, dalam masalah, dalam pergumulan hidup, tantangan, pintu belum terbuka, ingatlah firman Tuhan. Ingat apa kata Tuhan. Dapat rema hari ini. Setiap kali kita datang ibadah, ambil catatan, siap pasang telinga rohani, fokus kepada firman Allah. Tuhan mau bicara apa kepada saya hari ini. Lalu kemudian catat firman itu, catat rema itu, lalu hidupi itu. Ingat bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Yesaya 43, ayat 2 dan ayat yang ketiga berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, maka aku ini mengasihi engkau. Di mata Tuhan, kita sangat berharga, sangat mulia. Haleluya. Kalau saudara dan saya sangat berharga, sangat mulia,
maka jangan gantikan itu dengan apapun. Di mata Tuhan, Anda tuh berharga. Mungkin orang berkata Anda nggak mampu, Anda nggak bisa. Mungkin orang berkata bahwa Anda hancur. No. Di mata Tuhan, saudara dan saya berharga. Kalau hari ini Anda sedang berjalan dalam pergumulan, dalam masalah, bukan berarti besok seperti itu. Siapa tahu besok adalah sebuah kesempatan yang baru. Kalau orang berkata kemarin bahwa Anda nggak akan bisa hari ini, siapa tahu hari ini merupakan kesempatan untuk Anda naik ke level yang lebih tinggi. Jangan percaya tentang apa yang orang katakan kepada saudara. Kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, belajarlah percaya kepada firman Tuhan. Karena bagi Tuhan kita sangat berharga. Karena bagi Tuhan kita sangat berarti. Dan Dia sedang menantikan kita saat ini. Ketika kita datang dan Anda berkata, Tuhan ini aku, tolong aku. Maka Anda akan melihat perkara-perkara besar. Satu waktu ada seorang pekerja. Dia biasa bekerja, saudara. Dan setiap kali dia mau pergi bekerja, dia selalu lewat depan gereja, saudara. Dia selalu lewat depan gereja itu. Dan selalu dia lewat depan gereja, dia selalu berteriak, Yesus ini oi. Setiap kali dia lewat depan gereja, dia selalu berteriak, Yesus ini oi. Yesus ini. Setiap hari, saudara. Satu waktu dia sakit. Dan keluarganya berpikir bahwa dia akan mati. Tiba-tiba dia tidur. Lalu dia bermimpi. Dia melihat ada seorang yang datang kepada dia dengan jubah putih. Wajahnya tidak bisa dia lihat. Dan dia awalnya takut, tapi tiba-tiba dia dengarkan suara berkata, oi, ini Yesus. Dia tanya, kamu siapa? Dia katakan, oi, ini Yesus. Kemudian dia bangun. Lalu dia disembuhkan oleh Tuhan. Lalu dia bercerita, tadi saya melihat Yesus. Dia biasa lewat depan gereja, nggak masuk ke dalam gereja karena dia pikir dia orang berdosa. Dia cuma berjalan, dia berdiri depan pintu gereja dan dia berkata, Yesus ini oi. Tapi satu waktu Yesus datang dan Yesus berkata, oi, ini Yesus. Saudara lihat bahwa Tuhan itu menghargai setiap orang. Mungkin doamu, doa-doa yang sederhana. Tapi bagi Tuhan, Tuhan melihat hatimu yang rindu. Tuhan rindu kepada jiwa-jiwa yang terhilang untuk kembali kepadanya. Tuhan rindu dengan saudara. Dan biarlah kerinduan ini juga harus ada di dalam hati kita. Saudara dan saya sedang ditunggu oleh Tuhan untuk masuk di dalam pekerjaan besar, untuk melihat perkara-perkara ilahi dan mulia yang akan Tuhan nyatakan bagi saudara. Pintu untuk saudara menerima kembali hal-hal ilahi, hal-hal yang hilang dalam hidupmu, yang Anda pikir nggak bisa, Yesus sanggup lakukan itu bisa. Yang Anda pikir nggak mungkin, Yesus sanggup memungkinkan itu. Yang Anda pikir bahwa pintu tidak mungkin terbuka, justru pintu terbuka untuk Anda menerima kembali hal-hal supranatural. Orang-orang yang terhilang, yang belum kenal Tuhan secara pribadi, akan datang kepada Tuhan sehingga satu sorga bersuka cita dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Bapa di sorga,